Serangan Israel semakin membabi buta menimbulkan kehancuran di berbagai wilayah di Timur Tengah. Sepanjang Senin hingga Selasa ini serangan serentak mereka lancarkan ke Palestina, Yaman, Lebanon, dan Suriah. Di Lebanon, Angkatan Udara Israel melancarkan serangan udara pada Senin malam menargetkan dataran tinggi Sahara di pegunungan timur Lebanon. Menurut Al-Mayadin, serangan juga meluas hingga melintasi perbatasan ketika pesawat Israel membom pinggiran kota di Suriah yang terletak di seberang pegunungan timur Lebanon. Apa target Zionis Yahudi dari serangan ini? Apakah akan melakukan ekspansi penjajahan lebih jauh dan seberapa jauh perlawanan umat? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Farid Wajdi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya serangan Israel belum terbendung dan kali ini menargetkan wilayah yang lebih luas termasuk Yaman, Lebanon, dan Suriah. Serangan-serangan ini pun merupakan bagian dari pelanggaran Israel yang kita ketahui bersama terhadap gencatan senjata dengan Lebanon dan mengikuti pola agresi berulang di wilayah sipil. Menurut Anda, Bung Farid, apa target dari serangan kali ini? Ya, eh, bagi entitas penjajah Yahudi ini kita tahu ya secara ideologis mereka memiliki target apa yang mereka sebut sebagai Israel Raya ya. Jadi Israel Raya ini adalah wilayah yang sangat luas ya, termasuk meliputi wilayah Syam dalam hal ini Suriah, bahkan sampai kepada Jazirah Arab ya. Inilah yang diinginkan oleh entitas penjajah Yahudi ini secara ideologis ya. Itu satu sisi. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh entitas penjajah Yahudi ini, uh, sejauh mana uh, langkah mereka ya, bahkan apa yang harus mereka lakukan ya, itu tidak bisa lepas dari kendali Amerika Serikat ya. Jadi kalau kita lihat sekarang kebrutalan entitas penjajah Yahudi ini sebenarnya ini bagian dari politik luar negeri Amerika Serikat untuk Timur Tengah ya. Jadi kalau kita lihat ya Amerika Serikat saat sekarang ini benar-benar ingin mengendalikan Timur Tengah ya. Jadi menghilangkan potensi sedikit pun yang menjadi ancaman ya. Sebenarnya bukan bukan sekedar ancaman untuk entitas penjajah Yahudi tapi ancaman bagi Amerika Serikat ya. Maka Amerika Serikat menyerang Yaman karena mereka tahu di situ ada kekuatan anti Barat di Yaman ya. Mereka juga menyerang Suriah karena mereka tahu bahwa Suriah saat sekarang ini ya tidak benar-benar bisa mereka kendalikan ya. Di situ ada banyak para mujahidin dan mereka tahu persis kalau uh, persenjataan-persenjataan militer itu kemudian berada di bawah tangan mujahidin ya ini akan sangat membahayakan ya. Maka Amerika Serikat kemudian melalui entitas penjajah Yahudi ini menyerang sasaran-sasaran militer begitu ya. Demikian juga kalau kita lihat Lebanon ya, Amerika Serikat juga paham bahwa uh, di Lebanon ada kekuatan perlawanan ya. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini adalah uh, untuk membungkam ya perlawanan dalam bentuk apapun terhadap posisi Amerika Serikat di Timur Tengah. Jadi bagaimana Amerika Serikat benar-benar ingin mengendalikan Timur Tengah. Ini yang pertama. Yang kedua kalau kita lihat dalam bagi penguasa-penguasa Arab ya, mereka juga punya kepentingan dengan serangan entitas penjajah Yahudi ini. Eh, Pertama misalkan kenapa Israel itu memasuki kembali dataran tinggi Golan ya. Setelah sebelumnya eh, di bawah kendali Suriah ya, karena itu adalah wilayah Suriah. Nah, masuknya eh, Israel ke dataran tinggi Golan itu harus kita lihat dalam perspektif jangka panjang bahwa ini nanti akan menjadi apa yang disebut dengan tawar-menawar ya antara uh, rezim Suriah dengan entitas penjajah Yahudi ini. Sebagaimana yang dilakukan oleh entitas penjajah Yahudi ini dalam perang tahun 67 ya, ketika mereka memasuki
wilayah dataran tinggi Golan, ya. Dan kemudian ya ada tawar menawar ya antara antara Hafiz Asad pada waktu itu yang melakukan kudeta sehingga menjadi pemimpin Suriah dengan entitas Yahudi ini. Apa tawar menawar itu? Entitas penjajah Yahudi ini seolah-olah memberikan dataran tinggi Golan kembali kepada Suriah dengan catatan ya Suriah tidak melakukan perlawanan dan penyerangan terhadap entitas penjajah Yahudi ya. Dan ini juga menjadi alasan bagi penguasa Arab seperti Hafiz Asad pada waktu itu untuk kemudian tidak melakukan serangan. Bahkan Hafiz Asad lah yang kemudian menarik pasukan ya dalam perang 67. Jadi dengan diberikannya dataran tinggi Golan seolah-olah ada ada imbal balik ya dari perjanjian damai dengan entitas penjajah Yahudi ini ya. Jadi itu adalah skenario yang juga akan terjadi ke depan ya. Karena itu apa yang terjadi sekarang ini juga tidak bisa dilepaskan dari kepentingan penguasa-penguasa Arab ya. Seperti itu. Meskipun lagi-lagi Bung Farid mendapat kecaman dari dunia internasional akan serangan biadabnya ini Israel, apakah Israel terus melakukan kebiadabannya tanpa perlawanan dari para penguasa Arab, Bung? Ya, selama penguasa Arab diam, selama panglima-panglima perang, ya, panglima-panglima perang militer di dunia Islam, terutama penguasa Arab diam, maka Israel itu akan bertindak seenaknya sesuai dengan arahan Amerika Serikat, ya. Jadi yang menjadi faktor utama itu adalah panglima-panglima perang, ya. Seharusnya panglima-panglima perang ini ketika melihat penguasa mereka berada dalam kendali Amerika Serikat, mereka harus tinggalkan penguasa mereka. Mereka harus menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya, dan ini akan membuat mereka menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Bahwa ada kewajiban perang ketika umat Islam itu dijajah, ketika umat Islam itu diserang. Wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Ya, ini perintah yang seharusnya ditaati oleh para panglima perang ini. Tapi kita jangan melihat bahwa dinamika politik ini adalah dinamika politik yang landai begitu saja ya. Terjadi pergolakan yang kita yakin terjadi pergolakan yang luar biasa ya di tengah-tengah panglima panglima militer negeri-negeri Islam terutama negeri-negeri Arab ya. Kita yakin bahwa ada panglima-panglima perang yang di darahnya ada darah Umar bin Khattab radhiyallahu an, di darahnya ada darah Khalid bin Walid radhiyallahu an, di bawah darahnya ada darah Salahuddin Al-Ayyubi ya. Ada keinginan ya sebenarnya bagi mereka untuk melakukan pembebasan terhadap tanah Palestina. Jadi kita tidak melihat ini sebagai suatu hal yang stagnan gitu ya. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh penguasa-penguasa Arab itu ya, itu telah melukai hati kaum muslimin, terutama kaum muslimin di Timur Tengah ya. Artinya apa? Ini tinggal menunggu waktu bagaimana mereka melakukan perlawanan ya, pergolakan ya, untuk kemudian menumbangkan penguasa-penguasa Arab di Timur Tengah. Jadi apa yang terjadi sekarang harus kita lihat sebenarnya bagian dari semakin dekatnya ya keruntuhan penguasa Arab ini ya. Apalagi kalau disertai dengan keyakinan akan skenario Allah Subhanahu wa taala ya. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin ya. Tidak pernah terbayangkan ya sebelumnya bagaimana Bashar Assad itu bisa tumbang ya. Tapi ada skenario Allah Subhanahu wa taala yang tidak diduga ya. Uh, Rusia yang menjadi penopang utama dari Bashar Assad disibukkan oleh perang Ukraina. Demikian juga Iran yang dengan Hizbullah Lebanon Selatannya yang menjadi penopang Bashar Assad juga disibukkan oleh urusan regionalnya, terutama menghadapi entitas penjajah Yahudi pada waktu itu. Nah, kondisi ini adalah kondisi yang tidak terfikirkan, ya, tapi itu terjadi. Nah, ini menjadi ruang yang luas, ya, bagi mujahidin untuk kemudian
terus melakukan penaklukan sampai ke kota Damaskus pada waktu itu. Ini skenario yang tidak diduga kan gitu. Ini skenario Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal seperti ini tidak bisa kita duga ya. Nah, karena itu adanya skenario Allah ini sesuatu yang apa kalau Allah menginginkan ya perubahan itu akan bisa terjadi dengan cepat ya. Saya kira begitu. Sesuai judul kabar petang kita kali ini, Bung Farid, Israel yang masih menggila, tadi juga Bung Farid sampaikan, api kemarahan umat sebetulnya semakin meluas gitu, Bung Farid. Lalu kepada siapa lagi saat ini umat harus berharap, Bung? Ya, pertama kita harus mewaspadai juga ya sentimen kemarahan umat ini tersalurkan dalam bentuk yang tidak menyelesaikan masalah ya. Seperti misalkan sebatas memunculkan sentimen kearapan misalkan ya, atau sentimen nasionalisme ya, atau sebatas ingin menumbangkan penguasa berkhianat ya, tanpa disusul dengan pergantian sistem ya. Maka kemarahan umat ini harus dalam kendali yang benar ya, yaitu kemarahan yang ideologis. Apa yang disebut dengan kemarahan yang ideologis itu kemarahan yang didasarkan pada Islam. Jadi umat harus bergerak ya, di samping melakukan jihad fisabilillah ya, yang itu tentu tidak dengan menunggu khilafah karena ini adalah kewajiban yang sifatnya fardu ya, yang namanya sifatnya fardu itu harus segera dilakukan. Umat juga ya harus berpikir bahwa kemarahan mereka itu harus juga sampai pada tingkat ya perubahan sistem ya, karena apa yang terjadi pada saat sekarang ini suatu hal yang sangat mendasar itu karena adanya sistem politik, sistem negara bangsa ya yang merupakan warisan kolonial yang membuat umat Islam terutama di Timur Tengah itu terpecah belah ya dengan sistem sekulernya. Maka kemarahan umat itu harus menjadi kemarahan yang sifatnya ideologis, bukan hanya sentimen, perasaan, kesukuan dan sebagainya, tapi harus kemarahan yang harus disalurkan dengan dasar Islam yang mengarah pada suatu hal yang dituntut oleh Islam, itu bersatunya kaum muslimin di bawah naungan khilafah ala minhaji nubuah. Inilah yang akan menggerakkan ya, memobilisasi ya tentara-tentara dan umat Islam untuk membebaskan tanah Palestina yang diberkahi, termasuk membebaskan negeri-negeri Muslim yang masih dalam kendali ya negara-negara imperialis melalui penguasa-penguasa pengkhianat mereka. Ya, kalau Bung Farid untuk pemaparannya, semoga dengan pemaparan dari Bung Farid semakin mengobarkan semangat kita untuk bersatu dalam naungan khilafah. Ya, kalau sekali lagi Bung Farid untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Ilapa News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.